Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku akan bahas mengenai cara memilih topik penelitian di bidang kesehatan. Ini teruntuk kamu bagi mahasiswa kebidanan ataupun keperawatan ya, ataupun bidang kesehatan lainnya, bisa dijadikan rujukan kalau masih bingung menentukan topik penelitian. Jadi berdasarkan pengalaman aku, ada beberapa pertimbangan nih. Ada 5 pertimbangan. Nah, yang pertama, sebelum kamu memilih topik penelitian, pilih subjek penelitian yang akan kamu teliti. Misalnya saja, apakah kamu ingin meneliti ibu hamil ataupun ibu bersalin, nifas, ataupun bayi, anak, remaja maupun dewasa, ataukah lansia gitu ya. Setelah kamu memilih subjek penelitian, yang kedua perlu ditekankan nih bidang spesifiknya apa. Misalnya saja gizi ya, kemudian ada psikologisnya itu gimana, kemudian ada pola perilakunya, atau gangguan-gangguan kesehatan penyertanya. Kemudian yang ketiga, pilih masalah urgensinya. Jadi bisa dilihat secara globalnya dulu ya. Nah, itu bisa dilihat dari WHO ataupun UNICEF yang kalau untuk anak-anak. Terus dibandingkan dengan globalnya di Indonesia itu gimana? Nah, secara nasionalnya itu gimana? Jadinya itu yang menjadi patokan. Masalah apa sih yang banyak terjadi? Nah, ini merupakan penentuan skala prioritas dulu ya, 10 besar masalah yang terjadi. Kemudian yang keempat, pertimbangan budget juga. Jangan lupa kalau penelitian itu butuh banyak uang gitu. Jadinya pinter-pinter banget mengelola keuangannya. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan tempat penelitian. Jadi kamu pengen ngambil di mana? Tempatnya penelitian itu apakah sudah ditentukan di sekolah ataukah di puskesmas gitu ya, atau vaskes yang pertama, kemudian rumah sakit, ataukah lembaga atau institusi maupun polindes, kayak gitu ya. Jadi ini mungkin tadi ada sedikit gambaran ya bagaimana cara memilih topik. Nah, selanjutnya apabila kamu sudah memiliki topik, itu aku sarankan topiknya itu jangan hanya satu topik ya, minimal 3 topik. Jadinya apabila kamu mau menyodorkan topik-topik penelitian itu ke dosen, apabila satu ditolak, jadinya kamu masih punya cadangan-cadangan yang lainnya. Sebisa mungkin topiknya itu berbeda-beda ya, jadi bisa bervariasi kayak gitu. Nah, sesuai tentunya kesukaan kamu gitu. Ya, yang kedua, cari referensi di jurnal internasional maupun nasional gitu ya. Ada baiknya yang internasional gitu. Nah, kalau bisa yang 5 tahun terakhir ya, untuk tahun penerbitannya gitu. Jadinya lebih up to date. Nah, yang ketiga, kalau udah dapat jurnal tuba yang banyak, pelajari jurnalnya. Jadi bagaimana cara pengumpulan datanya, kemudian bagaimana cara mengambil subjek penelitian, nah gimana metode penelitian tuh yang terpentingnya. Jadinya kamu sudah punya gambaran untuk penelitian kamu itu nanti bagaimana gitu. Jadi kalau ditanyain dosen, nah setidaknya udah ada gambaran, oh nanti metodenya kayak gini, kayak gitu ya. Nah yang keempat, buat background atau latar belakang. Kalau kamu sudah mempunyai gambaran mengenai jurnal-jurnal tadi, tentunya kamu nggak pusing lagi mengenai background. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.